Halo, selamat pagi Pak Wasis. Halo, selamat pagi Mbak Nadia. Gimana kabar? Baik, saya alhamdulillah. Gimana Pak Wasis? Sehat Baik, selalu? baik. Oke. Ya. Pak Wasis, hari ini MK akan memutuskan hasil uji materi soal sistem pemilu. Apakah sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup ya? Gimana Anda menilai plus minusnya kalau bagi rakyat bagaimana ini dua sistem ini? Baik. Kalau secara sederhana itu memang proporsional terbuka itu memungkinkan kedekatan emosional antara pemilih dengan kandidat yang mereka maui. Artinya mereka sudah tahu betul seluk-beluk dari kandidat yang dimaui. Minusnya adalah proporsional terbuka itu memang rentan menyuburkan adanya praktek politik uang. Karena memang pola representasi kan langsung lewat kandidat kan, dan kandidat belum tentu tahu pula konstituennya mereka tuh di segmen mana saja. Jadi memang ada potensi politik uang yang kian tersubur kalau memang ada proporsional terbuka ini. Nah sebaliknya kalau yang proporsional tertutup memang itu akan lebih menyederhanakan proses pencotrengan di TPS ya. Artinya memang pemilih itu akan lebih condong memilih partainya daripada kandidat. Nah, minusnya adalah pemilih itu tidak tahu kandidat itu yang menang siapa, apakah memang itu dimaui oleh publik atau memang itu hanya kehendak dari partai saja. Karena kan mekanisme perhitungan suara itu kan langsung ke partai bukan ke kandidat. Jadi secara sederhana itu Mbak Nadia dan pemirsa ya. Minus. Memang ada yang menilai ya Pak Wasis ya bahwa sistem proporsional tertutup ini punya kelebihan memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas itu karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya di samping bisa meminimalisir praktek politik uang juga. Anda sependapat dengan yang ini ya? Iya, saya pikir kalau yang soal pemenuhan kuota 30% bagi perempuan atau mungkin alokasi khusus bagi minoritas itu memang dikembalikan pada kebijakan masing-masing partai yang bersangkutan. Karena kalau kita sudah nantinya memang itu menerapkan proporsional tertutup, itu mekanisme keterpilihan dari kandidat legislator yang kita pilih di pemilu 2024 nanti akan seluruhnya dilakukan oleh partai yang bersangkutan. Artinya memang partai punya diskresi luar biasa dalam menentukan kandidatnya, sehingga kita tidak bisa tuh mengadvokasi adanya atau memastikan adanya keterwakilan 30% atau representasi minoritas, karena memang itu sudah dalam ruang tertutup oleh partai sendiri, Mbak Nadia dan pemerintah. Kalau ternyata MK nanti memutuskan bahwa proporsionalnya tertutup gitu, yang akan kita pakai gitu, maka siapa atau pihak mana yang paling lebih diuntungkan? Pak Wasis? Yang tentu yang paling diuntungkan adalah partai ya. Akan lebih secara institusional partai akan lebih berkuasa daripada kandidat. Itu yang kedua, partai politik pula akan lebih pula mendistribusikan suara-suara itu ke masing-masing kandidat, sehingga bisa jadi malah kandidat yang dapat suara nanti di kotak suara akan mendapatkan suara yang seimbang, katakanlah demikian. Nah, selain itu kalau selain partai, yang kedua mungkin KPU ya atau Bawaslu ya, karena memang akan meminimalisir konflik setelah pemilu ya. Kan sering terjadi itu kan perhitungan suara manual yang error, mungkin adanya praktek serangan fajar yang sering di sebelum hari pemilu. Jadi itu yang kemudian membuat konflik gugatan MK berkelanjutan sampai hari ini kan. Jadi memang apalagi kan di pemilu mendatang kan pemilu serentak ya. Akan banyak sekali memuat kandidat dari capres, cawapres hingga DPRD tingkat kabupaten kota, sehingga saya pikir mungkin kenapa tertutup ya karena mensimpelkan daftar urutan pemilih yang kemarin. Jadi kurang lebih demikian kalau menurut bayangan saya ya, Mbak Nadia dan pemirsa. Baik.
Pak Wasis, puluhan tokoh nasional dari berbagai kalangan kan menyampaikan amicus curiae itu ya, sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Ini disampaikan jelang putusan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka itu. Menurut Pak Wasis, seberapa kuat dukungan moral semacam ini bagi hakim konstitusi? Yang paling perlu kita ketahui kan sebenarnya hakim konstitusi itu kan perlu dijaga independensi dan netralitasnya ya. Artinya memang entah itu ada kelompok advokasi yang mendukung terbuka tertutup, itu sekali lagi kita serahkan pada hakim MK yang memutuskan, karena memang di sini yang mempunyai asas moral, asas etika itu kan hakim MK, bukan NGO atau pemerintah atau publik yang mendebatkan mana yang terbaik antara terbuka dan tertutup sebenarnya. Tentang polemik antara saling tekan DPR dan MK itu bagaimana Anda membacanya? Ya, saya pikir itu merupakan bagian dari dinamika pemerintahan ya, Mbak Nadia sama Mirza ya. Artinya pola seperti itu kan sebelumnya kan juga pernah terjadi. Nah, saya pikir kita belum melihat endingnya itu nanti akan seperti apa. Karena saya pikir masing-masing kedua lembaga ini kan punya kepentingan ya untuk bisa mengamankan dan melancarkan pemilu nanti hingga berjalan. Tapi kekuatan dan fungsi masing-masing lembaga kan sebetulnya berbeda, legislatif dan yudikatif gitu. Tadi pengamat hukum tata negara menyampaikan kekuasaan hukum nggak boleh diintervensi, nggak boleh DPR nggak bisa bersikap seperti itu. Anda melihat bagaimana? Memang secara teori MK itu mewakili yudikatif, terus DPR mewakili legislatif. Memang itu kedua lembaga itu mewakili dua level kekuasaan yang berbeda sebenarnya. Cuman pada praktiknya kan kita lihat sendiri, hakim MK kan juga itu ada konstitusi dari DPR kan sebenarnya. Artinya secara politis DPR juga punya pengaruh terhadap dalam kepemilian hakim MK kan. Meskipun pada teorinya MK itu dependen karena memang penjaga undang-undang ya. Tapi kan di satu sisi kan kita lihat bagaimana dinamika politik itu selalu menjadi alasan ya kenapa kemudian DPR bisa seperti itu, MK seperti ini. Jadi tarik ulur ini yang membuat atau mungkin menjadikan kedua lembaga ini sama-sama memang paling berhak ya untuk bisa mengamankan atau mengawal konstitusi sebenarnya. Oke. Nah, jadi apa harapan Anda, Pak Wasis, pada para hakim MK nih, mengingat saat ini semua perhatian publik tersita pada hakim MK menanti putusan sistem pemilu dari MK? Ya, saya pikir harapan kita semua ya agar memang keputusan yang dihasilkan itu benar-benar bisa mengafirmasi semua kepentingan ya. Artinya dari publik sendiri, dari pemerintah atau mungkin DPR, sehingga tidak merasa salah satu itu dirugikan. Karena memang dorongan untuk bisa menjadi pro atas terbuka atau kontra atas tertutup itu telah menjadi dikonsumsi publik, sehingga ada muncul sentimen positif, negatif, dan saya pikir di sini hakim MK saya pikir sudah menimbang itu juga ya sebenarnya. Sehingga nanti yang bisa kita lihat dari refleksi putusan MK yang dibacakan pagi ini. Dalam kehidupan berdemokrasi politik sendiri itu dari sistem proporsional terbuka tertutup tuh lebih mendukung ke demokrasi substansial yang mana? Sebenarnya kalau dalam demokrasi itu tidak ada yang ideal ya Mbak Nadia. Karena kalau kita bicara secara filosofis ya, demokrasi substansial itu kan lebih pada penyampaian langsung ya aspirasi dari publik kepada pemerintah ya tanpa harus melalui representasi. Tapi kan di era sekarang ini semua karena kita sudah punya banyak orang dan tidak memungkinkan perwakilan langsung, jadi perlu ada wakil. Nah, wakil ini kalau memang secara atau anggota DPR dalam hal ini memang itu adalah representasi dari publik kalau kita kaitkan dengan
tujuan demokrasi substansial ya. Hmm. Nah, cuman kan di kondisi yang sekarang ini kita kan sudah melihat realitanya bahwa ternyata praktek politik uang masih ada, kemudian serangan pacar masih ada, dan aspirasi itu bisa terbeli karena itu, sehingga saya pikir kita masih belum beranjak atau dari pola demokrasi yang pragmatis sebenarnya. Baik. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Wasis sudah menyampaikan pandangan pemikiran tentang hal ini. Sampai jumpa lagi Pak Wasis. Ya, sampai jumpa Mbak. Mitra Idola, demikianlah narasumber kita Wasistor Harjojati, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional PRP BRAIN.